Kita nyanyikan lagu Sion nomor 449, Tiap Hari Aku Selalu Berjalan. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan doa ini di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Sedialah saudara Yesus akan datang. Tuhan kami di surga, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan di hari terakhir 10 hari berdoa ini. Urapilah kami dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Artinya semakin kita mendekat kepada Yesus, semakin kita dekat ke cermin, semakin dekat kita ke cermin, semakin banyak yang kita tahu kekurangan-kekurangan dalam apa?
tubuh kita ini, dari fisik kita ini. Yang tadinya dari mana itu? Babel. Orang Majus atau orang pintar datang menanyakan ada apa yang terjadi. Di sana dia bukan meninggikan Tuhan, tetapi dia menunjukkan kekayaannya, kehormatannya, dan lain sebagainya. Allah sedang menguji hati kita, siapa kita sendiri. Dan Daud berdoa, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Petrus juga hal yang sama. Saudaraku, suatu pandangan terhadap dosa kita yang begitu besar akan mendorong kita pada Dia yang dapat mengampuni. Dan bila jiwa menyadari keadaan kita yang tak berdaya mencari Kristus, maka Dia di dalam kuasa akan menyatakan diri sendiri. Musuh besar kita disebutkan sini, musuh besar kita. Boleh saja setan terus-menerus berusaha menjauhkan jiwa yang bermasalah, ya, menjauhkan jiwa yang bermasalah dari Allah. Orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang setia di dalam Kristus, orang yang menempel di dalam Kristus dan tidak jauh dari pohonnya, atau dia tidak pergi menyendiri, mendapat sukacita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kita orang Kristen, pendeta, dapat dilihat dari karakter kita, tabiat kita. Orang membaca kita dari tabiat kita. Di pelajaran ini diceritakan 10 hari berdoa, ada yang tidak mau datang ke gereja. Kalau tidak salah disebutkan, kenapa nggak mau? Dia udah nggak mau. Kalau si A masih ada di gereja itu, saya tidak mau datang. Kalau si B ada di gereja itu, saya tidak mau datang. Jangan sampai. Oh, kalau pendeta Manulang masih gembala jemaat di Unai, saya tidak mau datang. Kalau si gereja ini, si anu, saya tidak mau. Jangan sampai begitu. Karena mereka melihat tabiat kita, karakter kita. Orang yang sudah diciptakan ciptaan baru. Kesimpulan kita, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Kita hanya perlu percaya kepadanya dan Dia yang menyelamatkan kita. Jangan tanya bagaimana caranya. Datang saja. Datang saja. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Dari Alkitab kita 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang terakhir, jika kita mendekat kepada Allah, Ia akan mendekat. Ada lagu kami siapkan, bila mana yang belum ada mendapatkannya bisa saudara kita dapat ini sudah dapat ini juga. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang sangat mengasihi kami. Sungguh benar dan tepat seperti doa yang baru saja kami nyanyikan. Suci Engkau yang maha tinggi, dan kami puji Engkau siang dan malam, karena kami mengenal
Siapa Allah yang kami percayai? Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang kekal kepada kasih Tuhan dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh mengenal siapa Allah yang kami percayai. Yaitu Allah yang perbuatan tangannya sangat dahsyat, sangat hebat, sangat ajaib, penuh keheranan, karena Allah yang heran mengerjakan banyak mukjizat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh mengenal Allah yang kami percayai, yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadikan kami jadi anak Allah yang telah menebus kami. Biarlah setiap nafas memuji Tuhan, dan detik demi detik yang kami lalui dalam hidup ini adalah penuh kesadaran untuk memuji Tuhan. Waktu bersatu untuk dua pujian masing-masing dalam dua hati, dalam hati masing-masing. Bapa di surga, kami sungguh menyadari bahwa kami ini hanya debu semata di hadapan yang tidak berharga. Bahkan para ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kami ini bagaikan makhluk kecil bersatu amuba di hadapanmu tidak artinya. Namun bila mana kami yang tidak artinya ini mengagungkan dan menaruh pujian kepadamu hari ini, seluruh surga menyambutnya sebagai pertanda kami mendirikan kasih-Nya Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Kita akan masuk kepada doa pengakuan yang kita nyanyikan doa dalam lagu Sion nomor 467. Ya Bapa di surga, dosa dan pelanggaran dan kesalahan kami, kejahatan kami bagi kejijikan di hadapan, baik mata, baik telinga, baik mulut, baik kaki, dan baik pikiran serta tangan, tidak mungkin tidak berdosa kepada sama manusia, berdosa kepada diri kami, terlebih berdosa kepada Tuhan. Dan kami menyadari bahwa dosa itu benar-benar memisahkan kami dengan diri kami sendiri, memisahkan kami dengan orang lain, memisahkan kami dengan Tuhan. Dosa itu benar-benar melukai hati kami, melukai hati orang lain, terlebih melukai Tuhan. Pagi ini kami sungguh sadar tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan dosanya. Bahkan ke lubang maut sekalipun kami memberikannya, Engkau tahu. Itu sebabnya Bapa, jangan pandang kami pagi ini sebagai orang berdosa di hadapan. Sebab jika Kau pandang kami sebagai orang berdosa di hadapan, api cemburu dan murka-Mu akan menghanguskan kami. Tetapi pandanglah kami pada pagi hari ini sebagai pribadi yang layak untuk diampuni, sebab Engkau berjanji bila mana kami setia mengakui, menangisi dan menyesali dosa kami serta meninggalkannya, Engkau juga Allah yang penuh kemurahan, setia untuk mengampuni kami. Engkau yang berkata,
Hai, marilah kita duduk bersama dan berbicara di hati dan berterus terang. Walaupun dosamu merah seperti keruji, akan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti ikan kesumba, akan putih seperti bulu domba. Hari ini kami sungguh-sungguh menyadari akan dosa kami. Inilah kami hari yang ke-10 mengaku dosa kami, dan kami mau dosa kami diampuni, dan kami tidak rasa bersalah lagi pada hari ini, karena dosa kami kepada sesama, dosa pikiran, dosa penglihatan, dosa mulut yang sering menggosip yang lain, dan banyak kali kami berdosa. Dosa kaki yang melangkah pada jalan tidak benar, dosa tangan yang selalu melakukan hal yang jahat di hadapan. Ya Bapa, Engkau yang berkata, siapa yang datang ke gunung kudus Allah? Hanya orang yang bersih dosanya dan tangannya bebas rasa bersalah. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Saudaraku yang saya dalam kasih Tuhan, masing-masing kita memiliki dosa kesayangan. Hanya kita masing-masing yang tahu dengan Tuhan dosa kesayangan itu. Bahkan suami istri tidak tahu dosa kesayangan itu. Hanya kita masing-masing. Selesaikan itu di hari ke-10 ini dosa-dosa kita itu, agar tidak terhalang pengurapan Tuhan dan Tuhan bagi masing-masing kita. Waktu yang indah ini kami berikan waktu bagi kita dalam doa dalam hati masing-masing untuk menyelesaikan dosa-dosa kesayangan kepada Tuhan. Biarlah kebaikanmu mentahirkan kami dari segala sedang kami. Biarlah kemurahan-Mu mengampuni kami dari segala dosa kami. Dan biarlah kesucian-Mu dapat membersihkan kami dari segala dosa kami. Saudaraku yang saya dalam kasih Tuhan, yakinkan dirimu pagi ini bahwa Allah berkemurahan untuk mengampuni. Dan terimalah pengampunan Allah bagimu pagi ini, dan hidup dalam hidup yang baru. Dan nikmatilah hidup di mana Allah melepaskan berkat pengampunan bagimu. Dan jangan katakan lagi pagi ini bahwa kau orang berdosa, namun engkau orang yang telah diampuni, orang yang pernah berdosa, yang pagi ini mendapatkan hidup baru dan mendapat pengampunan. Dan nikmatilah hidup di mana kau tidak ada rasa bersalah, karena dosa-dosa pribadimu sendiri kita telah lakukan kepada Allah. Di dalam kemurahannya Dia mengampuni kita. Jika kita hari ini menikmati Allah melepaskan berkat pengampunan bagi kita, ampuni juga orang lain dan lepaskan berkat pengampunan bagi orang lain. Sebab itulah Ia adalah kehendaki dari kita para hamba-hambanya yang memikul tanggung jawab dan kudus ini. Marilah kita mendoakan doa permohonan yang diambil oleh sebuah doa kita nyanyikan bersama. Nomor 150, referensinya saja. Sungguh benar dan menyejukkan hati kami doa yang baru saja kami nyanyikan. Kami menginginkan berkat yang limpah sesudah kami berdamai dengan Tuhan. Engkau yang berkata, bukan kurang panjang tanganmu untuk menolong kami, dan bukan kurang berkenan telingamu untuk mengabulkan doa kami, tapi dosa-dosa kami. Kami telah selesai dosa kami hari ini. Inilah saat yang tepat untuk memetik berkat daripadamu. Sebab Kau layakkan kami untuk menerima berkat hari ini. Biarlah kiranya kami diberikan kecurahan Roh Kudus. Kecurahan Roh Kudus yang mengurapi hati, jiwa dan pikiran kami, yang mengurapi kami dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga benar-benar terjadi kepemimpinan Allah kasih hidup kami. Kami sebagai hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan dan pendamping hamba Tuhan, sungguh di bawah hadirat Allah, ada di kaki dan di bahu kami ketika kami
memberikan pelayanan atas nama Tuhan. Dan berikanlah kepada kami roh persatuan dan kesatuan. Umat-umat Tuhan, kau lihat termasuk hamba-hamba zaman akhir ini, kekeringan dengan kuasa Roh Kudus. Hujan akhir yang kau janjikan itu kami nantikan. Namun engkau berkata, hujan akhir itu akan diberikan kepada kami hamba-hambamu jika kami bersatu. Inilah wujud daripada doamu, supaya engkau dan Bapa bersatu. Demikian juga kami para hamba Tuhan dapat bersatu. Kiranya kita bersatu, hujan akhir itu kau berikan kepada kami. Hujan akhir yang mendewasakan kami untuk menyambut kedatangan-Mu, dan hujan akhir yang mendewasakan kami melakukan pelayanan menuai ladang yang sudah menghuni. Bapa, kami sebagai hamba Tuhan, keluarga-keluarga, berikan kepada kami berkat-Mu. Boleh jadi apa yang kami dapatkan dari kantor ini mungkin ada hal-hal buat kami sulit menggunakannya. Biarlah kiranya Engkau mengutus malaikat-Mu sebagaimana Engkau mengirim burung gagak untuk memberikan makan Elia di sungai Kerit. Kiranya Engkau mengutus orang-orang baik untuk mengelilingi kami sebagai saluran berkat kepada kami, sehingga kami tidak diganggu akan fokus mereka kepada Tuhan dengan segala keperluan kami. Karena Kau berjanji, bila mana kami setia dalam pelayanan ini, Engkau tidak lalaikan, Engkau mengingatnya. Curahkanlah itu menjadi sumber sukacita bagi kami. Kami sebagai para pendeta, biarlah kami mengasihi istri kami, dan kami benar-benar memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami dapat mempertemukan Tuhan dengan istri kami sebagai kuasa peran kami sebagai pendeta dan sebagai suami bagi mereka. Biarlah juga Tuhan mengurapi para istri kami agar mereka dapat memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan, agar dalam pelayanannya kepada suami dan pelayanannya kepada jemaat, mereka memiliki kuasa pelayanan karena mereka memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Sebagai orang tua, suami dan istri kami di rumah, biarlah kami memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat mempertemukan Tuhan kepada anak kami, kepada jemaat kami, berkuasa peran kami. Bapa di surga, anak-anak kami, biarlah mereka benar-benar mengerti bahwa mereka diurapi juga untuk mendampingi kami di dalam pelayanan ini. Berikan berkat kepada mereka, bila mana mereka sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan kepada mereka, karena mereka sadar mereka juga keluarga yang diurapi untuk persembahkan dunia bagi Tuhan. Anak-anak kami yang sudah waktunya untuk menikah, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka karunia menikah, agar mereka dapat memenuhi panggilan Tuhan Allah untuk menikah. Hamba-hamba Tuhan yang belum menikah bersama kami hari ini, Allah anugerahkan bagi mereka karunia menikah, agar mereka dapat persembahkan sesuatu yang terbaik memenuhi panggilan Tuhan Allah untuk menikah. Anak kami yang bersekolah dari usia TK sampai usia perguruan tinggi, Tuhan urapi yang mencari pekerjaan. Kami sungguh yakin ketika Tuhan mengizinkan mereka tambah berguna, Tuhan juga mengizinkan mereka untuk memulai pekerjaan. Yang mulai bekerja, Tuhan anugerahkan mereka karir yang tinggi untuk mendapatkan kesuksesan. Engkau pemilik masa depan itu akan menerapkan masa depan yang gemilang bagi mereka. Saudara yang dalam kasih Tuhan, mungkin ada permohonan pribadi yang kau sampaikan kepada Tuhan. Inilah saat yang tepat di hari persiapan ini, ketika tempo dulu Allah memberikan berkat di hari persiapan itu mana 2 kali lipat. Hari ini mintalah mana 2 kali lipat bagimu pada hari ini. Kami berikan waktu bersaudara. Biarlah kebaikan-Mu mentahirkan kami dari segala sedang kami. Biarlah kemurahan-Mu mengampuni kami dari segala dosa kami, dan biarlah kesucian-Mu dapat membersihkan kami dari segala dosa kami. Saudaraku yang sayang dalam kasih Tuhan, yakinkan dirimu pagi ini bahwa Allah berkemurahan untuk mengampuni.
dan terimalah pengampunan Allah bagimu pagi ini, dan hidup dalam hidup yang baru, dan nikmatilah hidup di mana Allah melepaskan berkat pengampunan bagimu. Dan jangan katakan lagi pagi ini bahwa kau orang berdosa, namun engkau orang yang telah diampuni, orang yang pernah berdosa, yang pagi ini mendapatkan hidup baru dan mendapat pengampunan. Dan nikmatilah hidup di mana kau tidak ada rasa bersalah, karena dosa-dosa pribadimu sendiri kita telah lakukan kepada Allah. Di dalam pemurahannya Dia mengampuni kita. Jika kita hari ini menikmati Allah melepaskan berkat pengampunan bagi kita, ampuni juga orang lain, dan lepaskan berkat pengampunan bagi orang lain. Sebab itulah ia adalah kehendaki dari kita para hamba-hambanya yang memikul tanggung jawab dan kudus ini. Marilah kita berdoa kedua permohonan yang berdiri oleh sebuah doa kita nyanyikan bersama. Nomor lagi 150, referensinya saja. Sungguh benar dan menyejukkan hati kami doa yang baru saja kami nyanyikan. Kami menginginkan berkat yang limpah sesudah kami berdamai dengan Tuhan. Engkau yang berkata, bukan kurang panjang tanganmu untuk menolong kami, dan bukan kurang berkenan telingamu untuk mengabulkan doa kami, tapi dosa-dosa kami. Kami telah selesai dosa kami hari ini. Inilah saat yang tepat untuk memetik berkat daripadamu, sebab Kau layakkan kami untuk menerima berkat hari ini. Biarlah kiranya kami diberikan kecurahan Roh Kudus, kecurahan Roh Kudus yang mengurapi hati, jiwa dan pikiran kami, yang mengurapi kami dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga benar-benar terjadi kepemimpinan Allah kasih hidup kami. Kami sebagai hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan dan pendamping hamba Tuhan, sungguh di bawah hadirat Allah, ada di kaki dan di bahu kami, ketika kami memberikan pelayanan atas nama Tuhan. Dan berikanlah kepada kami roh persatuan dan kesatuan. Umat-umat Tuhan Kau lihat termasuk hamba-hamba zaman akhir ini, kekeringan dengan kuasa Roh Kudus. Hujan akhir yang Kau janjikan itu kami nantikan. Namun Engkau berkata, hujan akhir itu akan diberikan kepada kami hamba-hambamu jika kami bersatu. Inilah wujud daripada doamu, supaya Engkau dan Bapa bersatu. Demikian juga kami para hamba Tuhan dapat bersatu. Kiranya kita bersatu, hujan akhir itu Kau berikan kepada kami, hujan akhir yang mendewasakan kami untuk menyambut kedatangan-Mu, dan hujan akhir yang mendewasakan kami melakukan pelayanan menuai ladang yang sudah menghuni. Bapa, kami sebagai hamba Tuhan, keluarga-keluarga, berikan kepada kami berkat-Mu. Boleh jadi apa yang kami dapatkan dari kantor ini mungkin ada hal-hal buat kami sulit menggunakannya. Biarlah kiranya Engkau mengutus malaikat-Mu, sebagaimana Kau mengirim burung gagak untuk memberikan makan Elia di sungai Kerit. Kiranya Engkau mengutus orang-orang baik untuk mengelilingi kami sebagai saluran berkat kepada kami, sehingga kami tidak diganggu akan fokus perhatian kepada Tuhan dengan segala keperluan kami. Karena Kau berjanji, bila mana kami setia dalam pelayanan ini, Engkau tidak lalaikan, Engkau mengingatnya. Curahkanlah itu menjadi sumber sukacita bagi kami. Kami sebagai para pendeta, biarlah kami mengasihi istri kami, dan kami benar-benar memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami dapat mempertemukan Tuhan dengan istri kami sebagai kuasa peran kami sebagai pendeta dan sebagai suami bagi mereka.
Biarlah juga Tuhan mengurapi para istri kami, agar mereka dapat memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan, agar dalam pelayanannya kepada suami dan pelayanannya kepada jemaat, mereka memiliki kuasa pelayanan karena mereka memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Sebagai orang tua, suami dan istri kami di rumah, biarlah kami memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat mempertemukan Tuhan kepada anak kami, kepada jemaat kami, melalui kuasa berat kami. Bapa di surga, anak-anak kami, biarlah mereka benar-benar mengerti bahwa mereka diurapi juga untuk mendampingi kami di dalam pelayanan ini. Berikan berkat kepada mereka, bila mereka sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan kepada mereka, karena mereka sadar mereka juga keluarga yang diurapi untuk persembahkan dunia bagi Tuhan. Anak-anak kami yang sudah waktunya untuk menikah, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka karunia menikah, agar mereka dapat memenuhi panggilan Tuhan Allah untuk menikah. Hamba-hamba Tuhan yang belum menikah yang bersama kami hari ini, Allah anugerahkan bagi mereka karunia menikah, agar mereka dapat mempersembahkan sesuatu yang terbaik memenuhi panggilan Tuhan Allah untuk menikah. Anak kami yang bersekolah dari usia TK sampai usia perguruan tinggi, Tuhan urapi yang mencari pekerjaan. Kami sungguh yakin ketika Tuhan mengizinkan mereka tamat, Tuhan juga mengizinkan mereka untuk memulai pekerjaan. Yang mulai bekerja, Tuhan anugerahkan mereka karir yang tinggi untuk mendapatkan kesuksesan. Engkau pemilik masa depan itu akan menerapkan masa depan yang gemilang bagi mereka. Saudara yang dalam kasih Tuhan, mungkin ada permohonanmu pribadi yang kau sampaikan kepada Tuhan. Inilah saat yang tepat di hari persiapan ini, ketika tempo dulu Allah memberikan berkat di hari persiapan itu mana 2 kali lipat. Hari ini mintalah mana 2 kali lipat bagimu pada hari ini. Kami berikan waktu buat saudara-saudara. Bapa di surga, sebagaimana bangsa Israel tempoh dulu di tanah Kanaan, Engkau memberkati mereka berlimpah susu dan madunya. Kami sungguh yakin di tanah yang kami injak dan kami diami, Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Inilah keberanian kami, karena Allah berjanji untuk mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Kami juga sungguh yakin kami akan mendapatkan doanya. Terjadilah seperti yang kami imani pada saat ini. Kita akan masuk kepada doa syukur. Kita akan nyanyikan doa dalam lagu Sion nomor 664, refrennya saja. Bapa di surga, kami sungguh sadar apa yang Allah impikan dan apa yang Allah inginkan dari kami saat ini ialah mengucap syukur, karena Engkau yang memerintahkan kami mengucap syukur dalam segala hal di dalam Yesus Kristus, karena itulah yang dari Bapa dari Kamu. Kami ucap syukur hari ini karena kami sungguh berbahagia ketika kami mencari Tuhan pagi ini, Engkau berkenan ditemui. Dan kami bersyukur pagi ini karena Tuhan lawat kami dengan lawatan damai sejahtera. Waktu ini kami selaku untuk doa ucapan syukur. Kemuliaan dan hormat bagimu dari kami untuk selama-lamanya. Dan kekallah Tuhan dalam hidup kami. Yang percaya kita katakan amin.